Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Puyuh Junior. Ya, sebelum kita mulai videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, hari ini saya akan memberitahu tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan peternak puyuh pemula. Kesalahan ini yang saya lakukan, kalian nggak usah ulangi. Oke, nggak usah ulangi. Yang pertama yaitu penempatan kandang. Peternak puyuh pemula biasanya sembarangan menaruh kandang ternaknya. Yang dimaksud penempatan kandang di sini adalah tidak memperhatikan sirkulasi udara ya. Biasanya peternak puyuh pemula itu asal-asalan menaruh kandangnya di sembarangan tempat. Misalnya di ruangan kosong atau di bekas gudang, yang tentunya kurang baik kalau tidak ada sirkulasi udaranya. Karena jika tidak memperhatikan sirkulasi udara, maka bau tidak bisa keluar yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya, ini contohnya seperti saya ini. Itu sengaja saya buat seperti itu agar sirkulasi udaranya itu bagus ya. Bagus saat bisa masuk dan bisa keluar. Kalau menggunakan tempat gudang atau ruangan tertutup ya, diusahakan menggunakan kipas atau blower agar sirkulasi udaranya itu bisa maksimal, agar gas amoniak yang disebabkan oleh kotoran puyuh itu bisa keluar dengan bagus ya, atau agar tidak ngap bahasa Indonesianya ya. Jadi sirkulasi udara di ruangan kandang itu sangat penting untuk menjaga kesehatan puyuh. Yang kedua yaitu telat memberi pakan dan minum. Ya, biasanya peternak pemula itu lalai dalam memberi pakan dan minum. Dia biasanya menganggap sepele, padahal telat sedikit saja itu bisa sangat fatal. Apalagi kalau telat minum ya, puyuh bisa mati. Telat 1 atau 2 jam saja itu bisa mati, dan otomatis telur itu pasti sangat drop ya. Produksi telur itu bisa drop dan puyuh akan stres. Itu yang harus diperhatikan. Dan tipsnya itu bisa menggunakan nipel seperti saya ini. Saya menggunakan nipel, tapi kita juga harus rajin-rajin mengecek selangnya. Kadang itu tersumbat ya. Itu sangat berbahaya kalau telat minum. Yang ketiga adalah peternak puyuh pemula jarang membersihkan kandang atau malas membersihkan kandangnya. Kebersihan kandang itu sangat penting ya. Jadi biasanya peternak puyuh pemula itu malas-malesan buat bersihin kandang atau kotorannya. Dulu saya juga gitu. Saya bahkan dulu saya biarkan itu sampai penuh itu tempat kotorannya itu. Dan efeknya apa? Dan efeknya itu puyuh saya itu mudah sekali terserang penyakit ya. Yang terutama itu senot ya. Jadi apa? Jadi kotoran kalau dibiarkan menumpuk itu, gas amoniaknya itu naik, lalu bisa terkena puyuh itu matanya itu berair dan itu bisa kena senot ya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman ya. Sering-sering bersihin kandangnya agar puyuh kita
tidak mudah terserang penyakit dan virus-virus berbahaya lainnya ya. Kalau terserang penyakit itu bisa menyebabkan telurnya itu drop ya. Jadi produksi telurnya itu bisa drop ya, bisa menurun. Jadi sayang kalau kayak gitu ya, itu bisa rugi buat kita sendiri ya. Jadi kalau bisa itu bersihin tiap hari itu malah lebih bagus. Kita bersihin kandang tiap hari juga bisa mendapat pahala ya, karena innallaha ma'as sabirin, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu yang keempat adalah vaksinasi atau memberikan vaksin pada puyuh. Vaksin itu adalah salah satu cara untuk menstimulasi pembentukan antibodi terhadap penyakit atau virus ya. Ada beberapa jenis vaksin yang saya tahu ya, yang biasanya diberikan pada puyuh, yaitu vaksin kolera. Vaksin kolera itu digunakan sebagai salah satu untuk mencegah mengalami penyakit kolera ya. Penyakit yang menular ya, yang terjadi di saluran pencernaan puyuh ya. Dan yang kedua itu vaksin ND yang diberikan melalui suntikan ya biasanya. Vaksin ND itu jenis kombinasi yang menggunakan untuk memberikan kekebalan pada tubuh puyuh ya. Dan yang ketiga itu vaksin AI atau H5N1 yang biasa digunakan untuk mencegah penyakit flu burung ya. Tapi ada beberapa peternak juga tidak menggunakan vaksin ya, bahkan tidak menggunakan vaksin sama sekali. Tapi mereka tahu caranya, asal kita tahu caranya itu sah-sah aja ya. Biasanya kalau tidak menggunakan vaksin itu pakai probiotik alami atau antibiotik alami yang biasanya seperti rempah-rempah ya, jamu ya. Yang kelima, ini yang terakhir, peternak puyuh pemula tidak menjaga kondisi dalam kandangnya. Tidak menjaga kondisi kandangnya itu maksudnya tidak memperhatikan kenyamanan burung puyuh ya. Dalam artian kenyamanan burung puyuh yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu bau dan suara ya. Kadang ada suara gaduh, kadang sepi ya. Usahakan puyuh itu tiap hari dikasih radio ya atau musik-musik ya, agar dia terbiasa dengan suara-suara gaduh ya, agar puyuh juga tidak mudah stres ya, karena sudah terbiasa mendengar suara-suara gaduh ya. Kalau puyuh stres akan mempengaruhi produksi telurnya ya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kita bisa sering-sering memutar musik ya untuk menjaga kenyamanan puyuh kita. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam peternak puyuh Indonesia.